umum dalam perkara ini memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan hidupkan dan harkat serta martabatnya, mengurangi biaya perkara kepada negara atau subsidiar maupun putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu menyatakan terdakwa Masir alias Pak C bin Sunu terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan menganulir tuntutan pidana dari 2 tahun menjadi 6 bulan kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perkara dan tahan. Tribuners, kakek Masir, warga dusun Sekar Putih, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, dijatuhi vonis 5 bulan 20 hari penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada Rabu 7 Januari 2026. Majelis Hakim yang diketuai Aris Suharman Lubis menyatakan kakek Masir terbukti bersalah telah melakukan pemburuan dan penangkapan burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo. Vonis tersebut lebih ringan 10 hari dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya menuntut 6 bulan penjara. Usai putusan dibacakan, kakek 75 tahun ini langsung sujud syukur sambil menangis histeris di ruang sidang. Anak dan keluarganya yang mengikuti persidangan turut menghampiri dan memeluknya hingga keluar dari ruang sidang utama di PN Situbondo. Menanggapi putusan tersebut, kakek Masir menyampaikan penerimaannya atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim. Terima Ki. Sudah terima ya? Dirasa cukup adil atau gimana nih? Sementara itu, kuasa hukum kakek Masir, Muhammad Hanif Haryadi, menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim karena putusan dinilai telah mempertimbangkan masa tahanan kliennya. Hanif menjelaskan jika dihitung hingga hari ini, masa tahanan kakek Masir sudah mencapai 5 bulan 15 hari dan rencananya akan dieksekusi JPU pada Jumat 9 Januari 2026. Terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sudah memutus kakek Masir di masa tahanannya seperti itu. Kalau dihitung dari masa tahanan itu kakek Masir per hari ini 5 bulan 17 hari dan akan bebas, akan dieksekusi oleh kejaksaan di hari Jumat seperti itu. Jadi pesan Majelis Hakim itu kepada tim penasihat hukum, jadi hal ini itu bukan karena intervensi dari siapa-siapa seperti itu. Majelis Hakim tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Ini putusan ini atas keyakinan hakim dan juga atas mempelajari perkara ini seperti itu. Ia menegaskan pihaknya menerima putusan tersebut dan tidak akan menempuh upaya hukum lanjutan. Hanif juga menekankan putusan Majelis Hakim murni berdasarkan keyakinan hakim setelah mempelajari perkara tanpa campur tangan pihak manapun. Secara terpisah, JPU RM Indra Adityo menyampaikan Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara 5 bulan 20 hari dari tuntutan 6 bulan. Ia menyebut sesuai pedoman nomor 3 tahun 2019, JPU mempertimbangkan putusan tersebut karena kewenangan sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim. Pada hari ini kita sudah mendengar semua putusan perkara kakek Masir, di mana hakim telah memutuskan pidana penjara selama 5 bulan 20 hari. Di mana kemarin kami selaku JPU menuntut kakek Masir selama pidana penjara selama 6 bulan. Artinya menurut pedoman nomor 3 tahun 2019, artinya pertimbangan dalam tuntutan kami diambil alih semua oleh Majelis Hakim. Artinya kami akan bersikap terima terhadap putusan hakim tersebut. Terkait dengan upaya banding itu, menurut pedoman 3 tahun 2019, kita tidak diwajibkan untuk melakukan upaya hukum. Artinya kami menerima putusan dari hakim Majelis Hakim. Indra menegaskan pihaknya menerima putusan itu dan memastikan tidak mengajukan banding. Terlebih, vonis telah memenuhi
2/3 dari tuntutan JPU. Di waktu saya diberitahu, yang memberitahu itu bukan polhutnya. Polhutnya itu tidak memberitahu. Di waktu itu bapak saya itu nelpon sama ibu jam 12 siang, itu bahasanya panas di rumah kami. Dan disuruh pulang sama ibu kalau panas karena penyakitnya itu sudah kambuh di hutan. Lantas kabar seperti itu, ibu saya suruh pulang dah bu, siapkan makan di rumah seperti itu kalau bapak mau pulang. Karena saya ini mau mengaji hataman hotmail itu saya. Waktu itu saya berangkat mau ngaji jam 5 saya sudah pulang dari tempat acara saya. Lantas ada keluarga tetangga itu nelpon saya. Yang mengangkat itu di sana Pak Imam atas nama Kapolsek Sumber Anyar. Pak Imam memberitahu, Ustaz, ini bapaknya sampean. Iya. Itu ditangkap Ustaz. Di mana sekarang? Di Kapolsek. Lantas seperti itu saya dipanggil sama Pak Imam ke tempatnya Pak Imam yang ada di Pandira itu. Diberitahu sama Pak Imam, sampean cari yang menangkap bapaknya sampean, Pak Rohman. Ternyata dari Pak Imam mau menuju Kapolsek saya sudah tidak nutut, cepat dibawa ke Polres. Pak, apa selama ini Bapak ini memang sering nangkap burung atau gimana? Kalau nangkap burung itu tidak, cuma itu kebetulan karena pekerjaannya itu mencari madu. Madunya itu masih ada di timba itu oleh setengah botol aqua. Bapak cerita kepada saya itu waktu istirahat mau pulang, lihat cedet sama tempatnya sama anaknya itu diambil, ditaruh, itu dibumbung. Lantas itu pas ada Pak Rohman. Yang ada kesan kepada saya ucapan bapak itu di video itu waktu ditangkap apa? Saya tak usah takir pengkot, tak usah saya kecek, saya sudah sebut tidak akan lari. Itu yang menjadi hati saya itu seakan-akan tidak ada artinya, hidup kita tidak ada artinya. Bapak bilang seperti itu kepada polhutnya, jangan sampai saya kecek, saya sudah sebut tidak mau lari. Ya orang seperti itu mau lari kemana kan Pak? Seperti itu. Cuma apa yang saya tidak terima dari polhutnya, memang saya terima ada sudah kesalahan Bapak. Cuma kenapa keluarga itu waktu ditelepon tidak diangkat HP-nya, tidak memberitahu. Itu yang menjadi kesan kami. Sampai minta Pak Imam Ghazali itu memberitahu. Kan bapaknya saya kan positif itu jam 5 mau dicari ke hutan. Takut mati. Itu. Pak Rohman itu baru 2 hari memberitahu surat dari Polres. Setelah Bapak di Polres berarti? Iya, baru memberi surat kepada saya, keluarga saya. Kenapa waktu itu ditelepon kok tidak diangkat? Bilang dah, karena sudah orang salah. Sampai bapaknya sudah dibawa Polhut karena mengambil burung cendet. Kan sudah tidak ada pikiran negatif kepada bapak saya. Seperti itu. Pak, sehari-hari Bapak seperti apa sih sebenarnya? Mencari rumput, Pak. Mencari rumput. Iya, karena ada titipan sapi dari tetangga, bukan sapinya sendiri, titipan dari sapi. Sapinya tetangga itu dititipkan kepada bapak saya mencari rumput. Iya, kadang-kadang itu rumputnya dijual di jalan, seperti itu. Di waktu itu mau ditangkap, sudah lama tidak kerja, tidak ke hutan, karena sakit. Nah itu dengar-dengar teman-temannya itu yang mencari madu, banyak madu, jadi bapak itu sendirian, tidak ada teman itu bapak karena orang sepuh kan. Kalau teman-temannya muda-muda, jadi tidak ada yang mau teman sama bapak. Itu memang sehari-hari profesinya cari madu ya? Cari madu, bukan cari burung ya? Bukan, dari madu kalau sehat. Kadang-kadang itu cari rezeki di rumah, jadi buruh tani di rumah bapak saya. Itu. Pak, selama proses persidangan, gimana Pak? Sampai bisa ceritakan selama persidangan? Iya, selama persidangan ini ya saya sangat puas. Sangat puas dalam persidangan ini dengan berjalan dengan lancar, berkat teman-teman
baik dari media yang telah mengunggah kepada negara, nah itu, baik dari kuasa hukumnya, nah itu, apalagi dari Mas Rio telah menyambutkan diri kan, Ya. untuk kebebasan Bapak dan Mbak Ulfi, Mas Kasimkan, Mbak Ulfa, teman-teman dari Sakera juga, Ya. yang itu terlalu mendampingi. Ya. Selama persidangan kan pernah dituntut 2 tahun. Ah. Kaget enggak Pak keluarga? Oh ya, itu saya kaget Pak, saya sangat kaget. Karena apa? Burungnya memang itu bukan burung yang dilindungi, cuma hutannya yang dilindungi. Kagetnya saya, kenapa takut ditutup cuma 2 tahun? Cek burung itu harganya cuma 20, 30 dan bukan buat bisnis, buat makan, bertahan hidup kan, seperti itu. Sedangkan burungnya itu kan tidak dinikmati sama bapak saya. Dan sudah diambil sama Pak Rohman dan dilepas lagi kepada habitatnya. Dan tidak ada kerugian hutan. Seperti itu. Nah, dengan perubahan tuntutan dari JPU dari 2 tahun menjadi 6 bulan, gimana perasaan Pak? Ya, saya sangat lega, sangat bersyukur, sangat banyak terima kasih kepada jaksa penuntut umum, lebih-lebih kepada Bapak Hakim yang ada di Situbondo. Sangat-sangat berterima kasih karena sudah jauh dari tuntutan 2 tahun menjadi 6 bulan. Seperti itu. Ya, tadi sidangnya kan sudah divonis 5 bulan 20 hari. Perasaan Bapak seperti apa ini? Sangat-sangat bersyukur, sangat terima kasih kepada Bapak Hakim. Banyak-banyak terima kasih karena sudah tuntutan 6 bulan menjadi 5 bulan 20 hari. Kalau bagi anaknya saya, Pak Masir, 10 hari itu seandainya tetap 6 bulan, 10 hari ibaratkan 6 tahun. Seperti itu. Artinya puas dengan putusan hakim Pak ya? Sangat puas, sangat banyak bersyukur kami. Ya. Pak, mungkin ada pesan Pak ke masyarakat khususnya apa yang dialami keluarga Bapak ini. Apa pesan Pak? Ya, yang dialami Bapak saya mudah-mudahan menjadi contoh kepada masyarakat baik di desa kita maupun di luar desa kita. Jangan berani kalau sudah memasuki hutan negara, karena memang ada aturan dan ada efek yang sangat tidak kita inginkan. Seperti itu. Artinya ini sebuah pembelajaran bagi kita semua Pak ya? Wah, iya, pelajaran. Ya, mudah-mudahan Bapak seperti ini ada hikmah di belakang ini. Dan mudah-mudahan Bapak ini bisa tidak ke hutan lagi. Kami menjamin, atas nama anaknya menjamin. Artinya Bapak tidak boleh lagi ke hutan? Ke hutan apa adanya nah, di rumah. Terus gimana untuk menghidupi keluarganya nanti Pak Masir? Ya, Kalau Bapak larang? Iya, apa adanya, ya kerja apa adanya semampunya di rumah. Artinya tetap didampingi Pak ya? Iya, didampingi. Sampai masa ini ya? Iya. Karena usianya sudah senja ya? Iya. Sudah cukup Ya, tua gitu. mudah-mudahan ya dari Bang Nasimkan itu, dari RI, mudah-mudahan ada bantuan untuk baik bisa menjadi tulang punggung keluarga, baik dari apapun yang bisa menahan hidup di rumah. Dari Bang Nasim RI itu dah. Ya. Artinya berharap ada bantuan yang bisa menghidupi Bapak ya? Iya, biar kambing apa sapi untuk di rumah aja kerjanya.